Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil PowerPoint yang telah kami buat yang bertemakan perlawanan pribumi terhadap penjajahan. Sebelum saya dan teman-teman melakukan presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Albir Ramadhani. Nama saya Linda Rizkia. Nama saya Elizabeth Diana Bolang. Nama saya Meristika Sari Dewi. Nama saya Kirana Anggun Fidelia. Nama saya Zara Trifani. Selanjutnya kita akan memasuki pengertian dari perlawanan pribumi. Pengertian perlawanan pribumi terhadap penjajahan di Nusantara berlangsung panjang, dimulai sejak kedatangan bangsa-bangsa Eropa hingga masa kolonial Belanda, Inggris, dan Jepang. Perlawanan ini terjadi karena rakyat menolak menindas, eksploitasi sumber daya alam, serta investasi terhadap adat kekuasaan lokal. Berikut gambar ringkasan sejarahnya. Nah, yang pertama itu ada masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol. Masa kedatangan bangsa Portugis dan Spanyol abad ke-16, perlawanan di Maluku, rakyat Ternate dan Tidore menentang monopoli rempah oleh Portugis. Tokoh penting Sultan Hairun dan Sultan Babula. Sultan Babula berhasil mengusir Portugis dari Ternate tahun 1575. Nah, yang kedua itu ada perlawanan di Malaka 1511. Sultan Mahmud Syah menolak kekuasaan Portugis setelah jatuhnya ke Malaka. Nah, selanjutnya itu ada masa. Nah, yang kedua ini ada masa VOC yang terjadi pada abad 17 sampai 18. VOC Belanda datang pada tahun 1602 dan menerapkan monopoli dagang serta kerja paksa, menimbulkan perlawanan. Yang pertama itu Maluku pada tahun 1605 sampai dengan 1021. Perlawanan rakyat Banda terhadap monopoli pala, namun dipadamkan dengan pembantaian rakyat Banda. Yang kedua ada Perang Makassar, terjadi pada tahun 1996 sampai dengan 1969. Dipimpin Sultan Hasanuddin dari Gowa melawan VOC. Yang ketiga ada perlawanan di Banten, Sultan Ageng Tritayasa menentang campur tangan VOC pada tahun 1971 sampai dengan 1683. Nah, yang terakhir ada Perang Padri pada tahun 1821 sampai dengan 1837. Awalnya konflik internal Minangkabau, kemudian perkembangan menjadi perang melawan Belanda dipimpin Tuanku Imam Bonjol. Selanjutnya masa pemerintahan Hindia Belanda pada abad ke-19 sampai awal 20. Pertama ada Perang di Ponorogo pada tahun 1825 sampai 1830, yaitu perlawanan besar di Jawa dipimpin Pangeran Diponegoro. Perang ini sangat melelahkan Belanda. Yang kedua ada Perang Aceh pada tahun 1873 sampai 1904 atau 1912, yaitu salah satu perang terpanjang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Pada awal perlawanan, kemudian tokoh-tokoh seperti Teuku Umar, Cut Nyadien, dan Cut Nyabuti. Yang ketiga ada Perang Banjar pada tahun 1859 sampai 1906 dipimpin oleh Pangeran Antasari di Kalimantan Selatan. Yang keempat ada Perang Bali, yaitu pada tahun 1846 sampai 1848 dan 1849 dan 1906 sampai 1908, yaitu rakyat Bali melakukan puputan perang habis-habisan. Selanjutnya di sini ada masa pergerakan nasional abad ke-20. Selain perlawanan bersenjata, pribumi mulai menggunakan organisasi modern untuk melawan penjajahan.
Ada Budi Utomo 1908, organisasi pergerakan pertama. Yang kedua ada Sarekat Islam 1912, bergerak di bidang ekonomi dan politik. Yang ketiga ada Indisci Partis 1912, didirikan oleh Douwe Dekker, Digipto Mangkusumo, Ki Hajar Dewantara, menyerukan kemerdekaannya. Yang keempat ada Pendidikan Nasional Taman Siswa Muhammadiyah dan melawan lewat pendidikannya. Keenam ada Sumpah Pemuda 1928, momentum penting menyatukan tekad persatuan bangsa. Dan yang terakhir ada pendirian Partai Nasional Indonesia 1927, pimpinan Soekarno memperjuangkan kemerdekaannya. Selanjutnya ada Yang kelima ada masa pendudukan Jepang 1942 sampai 1945. 1. Awalnya rakyat menyambut Jepang karena mengaku sebagai saudara tua, tetapi kemudian sadar bahwa Jepang sama-sama menindas. Yang kedua, perlawanan muncul, misalnya peta pembela tanah air di Blitar 1945 disimpin Supriyadi. Yang ketiga, perlawanan ini menjadi pengalaman penting menuju kemerdekaan. Selanjutnya. Dan yang terakhir ada Proklamasi dan Perang Kemerdekaan 1945 sampai 1949. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Belanda berusaha kembali melalui Nica. Perlawanan besar Pertempuran Surabaya atau 10 November 1945, Pertempuran Medan Area Bandung, Lautan Api, dan agresi militer Belanda 1 dan 2 berakhir dengan pengakuan kedaulatan Indonesia 27 Desember 1949. Sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.